Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Ummahat, terakhir kita sudah membahas mubtada khobar. Seperti yang dulu kita jelaskan bahwa akan ada yang merubah hukum mubtada dan khobar atau beberapa hal yang masuk kepada mubtada dan khobar, ya. Ada 3 yang kita akan bahas. Yang pertama itu kana wa akhawatuha, ya. Yang kedua yaitu inna wa akhawatuha, dan yang terakhir dhanantu wa akhawatuha. Jadi ini adalah amil atau beberapa hal yang masuk kepada hukum mubtada dan khobar dan merubah hukum mubtada dan khobar. Ketiga ini disebut dalam bab nawasikhul mubtada wal khobar. Ustaz, apa itu nawasikh? Kata nawasikh merupakan bentuk jama dari nasikhin. Apa nasikh itu? Isim fa'il dari nasakho. Apa itu nasakho, Ustaz? Nasakho itu adalah ghayyarul hukma, merubah hukum. Maka kita ketahui fannawasikhu, maka nawasikh itu hiyal asya, ialah hal-hal allati tughayyiru, yang merubah hukum al-mubtada wal khabar, merubah hukum mubtada dan khabar. Dan kita sudah bahas yang pertama nawasikh itu ada kana wa akhawatuha. Kalau kita memiliki misal Zaidun mujtahidun, di mana Zaidun mubtada, mujtahidun adalah khobarnya. Maka ketika masuk kana, kita tahu dia itu memarfukan dan memansubkan, maka kana Zaidun mujtahidan. Ya, yang pertama yang asalnya Zaid merupakan mubtada, di sini berubah menjadi isim kana. Mujtahidan ini berubah menjadi khobar kana, di mana isim kana itu marfu dan khobar kana itu mansub. Kita akan mempelajari lebih detail. Ini hanya memperkenalkan saja, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah itu ada inna wa akhawatuha. Jadi Ustaz, kana wa akhawatuha bukan saja kana, ada saudara-saudaranya, iya. Inna juga sama. Begitu pula dhanantu. Maka contohnya inna Zaidan mujtahidun. Dan ini berubah. Zaidan yang asalnya mubtada menjadi isim inna. Mujtahidun yang asalnya khobar mubtada menjadi khobar inna. Lantas bagaimana hukumnya? Ini kebalikan dari kana, di mana isim innanya itu mansub, ya. Yang keduanya khobar innanya itu marfu'. Kita akan mempelajarinya juga secara detail. Kemudian yang ketiga ada dhanantu wa akhawatuha, ya, di mana dia merubah hukum mubtada dan khobar dalam segi menjadi dhanantu Zaidan mujtahidan. Di sini di mana dhanantu adalah fi'il plus fa'il, saya mengira. Zaidan di sini sebagai maf'ulun bih pertama, mujtahidan menjadi maf'ulun bih kedua. Kita akan mempelajari secara detail, Ustaz. Iya, ya. Tentu keduanya di mana maf'ul bih itu mansub, ya. Yang pertama, begitu pula yang kedua mansub. Dan kita akan memulai dari pembahasan kana wa akhawatuha, ya. Maka kita masuk pembahasan
kana wa akhawatuha. Harus kita fahami kana wa akhawatuha ini ana tegaskan dia itu tansibul isma, memansubkan isim. Isim apa? Ya isim kana atau saudara-saudaranya yang asalnya mubtada. Jadi yang asalnya mubtada berubah menjadi isimnya. Maksudnya isim kana atau saudara-saudaranya. Kita akan membahas itu. Wa tarfa' taib. Afwan, terbalik. Terbalik ya Allah. Tarfa'u ya, memarfu'kan. Memarfu'kan isim. Itu isim kana atau saudara-saudaranya yang asalnya mubtada. Wa tansibu al-khobar. Dan memansubkan khobar. Di mana khobarnya ini asluhu khobar untuk mubtada. Ya. Jadi kita tahu Zaidan ini isim kana, dia marfu karena itu memarfukan. Mujtahidan di sini adalah khobar kana dan dia mansub karena di kana itu memansubkan. Taib. Ustaz, kana wa akhwatuha, saudara-saudaranya. Apa saja saudara-saudaranya? Taib, kita bahas dulu dari kana itu sendiri. Yang pertama, kana. Apa fungsi kana? Apa fungsinya? Taib, kana tadullu ala ittisafi ismiha bi khabariha, karena ini fi'il madhi ya, karena itu fi'il madhi, kana yakunu kun ya, karena kana fi'il madhi ini bisa fi zamani al madhi. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan kepada disifatinya isim kana oleh khobarnya di waktu lampau. Kalau yakunu berarti di waktu sekarang atau yang akan datang. Kalau kun berarti yang akan datang. Tentu ya. Misal ketika Ana bilang, kana Zaidun maridun. Jadi ini menunjukkan keadaan Zaid marid, sakit. Kapan? Dulu, fi zamanil madhi. Kenapa? Dari kata kana itu fi'il madhi. Ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada laisa. Laisa ini tadullu ala ittisafi, afwan, tadullu ala nafi al-khabar anil mubtada fi waqtil hal. Jadi menunjukkan kepada penafiannya khobar dari apa? Dari mubtada. Fi waqtil hal, pada waktu sekarang. Maksudnya bagaimana? Ketika Ana bilang, laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Dari sini kita ketahui, kita menafikan qa'im. Kita menafikan berdiri dari siapa? Dari Zaid ya. Kita menafikan khobar yaitu qa'im dari siapa? Dari Zaid. Pada waktu kapan? Waktil hal. Jadi sekarang Zaid tidak berdiri. Sekarang ya. Taib. Selanjutnya yang ketiga ada asbaha. Asbaha yaitu tadullu ala ittisafil khabar, afwan, ittisafi al-ism, afwan, ismiha ya, bi khabariha fi waqti as-sabah. Menunjukkan kepada disifati isim asbaha itu dengan khobarnya di waktu subuh. Seperti asbahal jawu baridan. Asbahal jawu baridan. Di waktu subuh, al-jawu
udara, cuaca itu baridan, dingin. Kemudian yang keempat, adha. Kalau adha ini tadullu ala ittisafi ismiha bi khabariha fi waqti duha, di waktu duha, ya Allah, di waktu ad-duha, ya. Contohnya misal adhal jawu mu'tadilan. Di waktu duha cuaca itu apa ya? Jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sedang, seimbang ya. Kemudian yang kelima, asbaha, kemudian adha dhalla. Dhalla itu tadullu ala ittisafi ismiha bi khabariha fi jami'in nahar. Pada seluruh siang hari. Jadi ketika Ana bilang dhallal waladu yudzakiru. Di sepanjang hari anak kecil itu yudzakiru, belajar ya. Baik, kemudian nomor 6, siang kemudian sore. Amsa tadullu ala ittisafi ismiha bi khabariha fi waqti al-masa. Masa itu apa? Sore hari ya. Contohnya misal amsal waladu maridhan. Jadi waktu sore hari itu anak ini sakit. Kemudian nomor 7, bata. Bata itu tadulu ala ittisafi ismiha bi khabariha fi waqtil lail, di waktu malam hari. Misal bata ar-rajulu yusalli, di waktu malam hari ini laki-laki ini yusalli, salat. Kemudian yang ke-8 adalah soro. Kalau soro ini sedikit berbeda. Tadullu ala tahawulil ismi ilal halah allati, ya Allah, allati tadullu alaiha al-khabar. Jadi menunjukkan kepada tahawulil ismi, berubahnya isim tersebut, ilal halah, ke dalam suatu keadaan. Apa keadaannya? Yang menunjukkan kepada keadaan itu khobarnya. Contoh, ketika ana bilang soro at-tinu ibriqan. Jadi tanah liat itu soro, berubah menjadi ibriqan. Ya, sejenis tembikar seperti itu. Jadi keadaannya tanah liat menjadi sesuatu yang lain. Itu bimakna soro. Kemudian biasanya menjadi ya. Kemudian selanjutnya nomor 9, 10, 11, dan 12. Ada zala, bariha, kemudian fati'a, kemudian infakka. Seluruhnya ini fi'il ya. Hadhil af'al, afwan, ana lupa di atas. Jadi kana wa akhwatuha ini al-af'al. Yana wa akhwatuha ini al-huruf. Dhanantu ini tentu al-af'al. Ya.
Jadi kita membahas fi'il. Hadhil af'al tadullu ala istimrar. Istimraril ismi. Terus menerusnya isim tersebut, isim zala bariha fatia infaka alal halah, dalam atau pada keadaan allati yadullu alaiha al-khabar, yang khabarnya menunjukkan dalam keadaan tersebut. Dan harus kita ketahui, sebetulnya nanti kita akan bahas zala bariha fatia infaka ini didahului oleh nafi, harus didahului oleh nafi atau nahi. Jadi kita misal mazala, ma-nya itu nafi ya. Semuanya kita mazala atau mabariha atau mafati'a atau manfakka ya. Sama. Misal mazala mabariha mafati'a al-mataru nazilan. Jadi kita menunjukkan kepada apa? Fi'il-fi'il ini menunjukkan kepada istimraril ism. Sama maknanya sama. Biasanya masih, artinya ya masih. Jadi istimraril ism, berlangsungnya terus-menerusnya al-matar alal halah, pada suatu keadaan. Keadaannya apa? Yaitu khabarnya itu sendiri. Jadi al-matar ini masih dalam keadaan yaitu nazilan. Jadi artinya mazala al-mataru nazilan, misal hujan itu masih turun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dama. 13 ya. Dama. Baik. Apa artinya? Ia dulu ala istimraril ismi ala al-hala allati yadullu alaiha al-khabar. Baik, Ustaz, ini sama yang dengan di atas. Apa bedanya? Beda ya. Kalau dama ini harus didahului oleh ma al-masdariyah, al-zarfiyah. Madama ini didahului oleh ma al-masdariyah al-zarfiyah. Baik. Kemudian harus kita pahami, anak nggak bakalan membahas masdariyah dan zarfiyah ya. Ini terlalu lama, takut sulit untuk memahaminya. Intinya zala bariha fatia infaka dan dama maknanya sama, tetapi perbedaannya kalau zala bariha fatia infaka harus didahului oleh nafi atau nahi. Kalau dama harus didahului oleh ma al-masdariyah. Ma masdariyah saja iya. Ya. Kemudian contohnya misal ma masdari itu harus didahului kalimat sebelumnya. Jadi maksudnya bagaimana harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Jadi setelah ma itu pasti berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Seperti sebab akibat. Baik, contoh dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Di sini kita tahu ma dumtu ini asalnya madama plus ana. Jadi ma masdariyah adz-dzarfiyah, dama di sini fi'il madhi ya. Atta di sini isimnya fi mahalli raf'in, hayyan di sini khobarnya fi khobar mansub, khobar madama mansub atau khobar dama mansub alamatun nasbihi al-fathah. Ya. Seperti itu. Kemudian tayyib. Sampai sini Ummahat apakah dapat difahami? Mafhum? Kira-kira kalau mendengarkan rekaman dapat difahami ya?
Insyaallah Ustadz. Taib. Kemudian ada harfun ya'malu amala laisa. Ada satu huruf yang beramal amal laisa, yaitu ma. Jadi dari mana Ustaz ini ma sama dengan yang di atas, ma nafiyah? Enggak. Dari mana kita tahu bukan ma nafiyah atau ma yang lain? Dari siyak sebetulnya. Dari konteks kalimat. Dan di dalam Al-Quran, huruf atau ma yang beramal-amal laisa itu fi ayataini faqat. Dalam dua ayat saja. Dalam dua ayat saja. Yang pertama, ma hadza basyaran. Yang kedua, ma hunna ummahatihim. Jadi kita tahu bahwa hadza kunna adalah isim ma. Tentu kita bilang fi mahalli raf'in. Ya karena mabni. Basyaran ummahatihim ini khobar ma mansub ya karena mu'rab. Taib. Selanjutnya kana wa akhawatuha ini ada yang ya'malu bila syartin. Tanpa syarat dia langsung beramal. Dia ada yang ya'malu bisyarti an ya'tiya qablahu nafyun au nahyun. Dia beramal dengan syarat hadir sebelumnya nafi atau nahi. Kemudian yang terakhir ya'malu bisyarti an ya'tiya qablahu ma al-masdariyah al-zarfiyah. Kita tadi sudah ulas sedikit ya. Yang pertama dia itu beramal tanpa syarat, yaitu kana ya, laisa, asbaha, kemudian adha, dhalla, bata, amsa, bata, sara. Ini ya'mal tanpa syarat, dia langsung beramal. Kemudian yang kedua dia beramal dengan syarat harus didahului oleh nafi atau nahi. Di antaranya ialah ada ma nafiyah, kemudian la nafiyah, bisa lam, tentu lam itu tidak, lan juga menunjukkan nafi ya. Ada juga dengan la an-nahiyah. La nahiyah itu apa? Melarang, nahi, melarang. Ketika Anda bilang la tazal mujtahidan. La tazal mujtahidan. Jadi jadilah kamu orang yang bersungguh-sungguh gitu. Terus menjadilah orang yang terus bersungguh-sungguh. Jadilah orang yang terus bersungguh-sungguh. Baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang didahului oleh ma masdariyah al-dharfiyah ya, yaitu dama. Dama saja. Baik, afwan, yang terakhir, yang kedua lupa. Siapa saja fiilnya? Fiilnya ialah zala, fati'a, bariha, infaka ya. Ini dia fiil-fiilnya. Jadi sudah ya, dia beramal dengan syaratnya. Kemudian ada juga dia itu dibagi dalam segi yang lain.
Yang pertama, ma yatasarrafu tasarrufan kamilan, yang dapat ditasrif dengan tasrif sempurna. Maksudnya bagaimana? Ya'ti minhu. Hadir dari fi'il tersebut fi'il al-madhi, kemudian al-mudhari', kemudian al-amr. Jadi ada tasrifnya seluruhnya. Seperti apa? Seperti kana, yakunu, kun. Asbaha, yusbihu, asbih. Ya. Apa saja fiilnya? Di sini sudah dua ya. Di sini sudah dua, kana dan asbaha. Kemudian adha sama ya. Dhalla, kemudian amsa, kemudian bata, kemudian soro. Cuman tidak berbeda dengan yang di atas, cuman tidak memasukkan laisa, itu saja sih. Kemudian ada yang kedua, ma yatasarrafu tasarrufan naqisan, yang dapat tasrif dengan tasrif yang terbatas. Maksud terbatas itu apa? Ya'ti minhu, hadir dari fi'il tersebut al-madhi plus fi'il mudhari' saja. Tidak ada amr, tidak ada. Apa saja Ustaz? Di sini empat yang ini nih. Empat yang ini. Ya, yaitu zala yazalu. Zala yazalu. Bariha yabrahu. Fati'a yafta'u. Infaka infaka yanfaku. Kemudian yang terakhir, ma la yatasarraf. Ada yang tidak dapat ditasrif sama sekali. Fayalzamu suratan wahidatan. Maka dia mesti dalam satu bentuk. Apa saja? Ini tentu dalam bentuk fi'il madhi saja. Yaitu laisa ittifaqan. Disepakati. Kalau yang ini ada dama fihi khilaf. Adapun dama diperselisihkan. Taib, seperti itu. Ya. Ini dia pembahasan kana wa akhwatuha. Ada beberapa hal yang ingin Anda jelaskan kembali. Taib, Ummahat, dapat difahami tentang kana wa akhwatuha. Ini dia kana wa akhwatuha. Mafhum Ummahat? Insya Allah sampai dilihat lagi perekamannya Ustaz, masih agak bingung. Baik. Yang penting sedikit, kalau nanti lihat video, insya Allah bisa difahami, itu saja sih. Ya. Baik, selanjutnya pembahasan isim kana. Isim kana itu kal fa'il tamaman. Atau seperti pembahasan fa'il, maksudnya bagaimana? Atau pembahasan fa'il. Kenapa? Karena kana ini adalah fi'il. Maka i'rab kana ini seperti i'rab fi'il pada umumnya. Kita akan bahas isim kana terlebih dahulu. Isim kana itu ada yang berupa isim al-zahir. Ya. Seperti misal kana Zaidun hadiran. Jadi isimnya berupa isim zahir dengan harokat atau tanda dengan harokat zahirah, atau kanal fata dhammah muqaddarah li ta'adzur, kanal qadi hadiran, kana gulami, semuanya muqaddarah ya.
Atau bukan dengan harokat, dengan huruf. Kana talibani mujtahidaini. Kana al-muallimuna yudarrisuna. Kana akhuka. Ini dengan huruf. Ada juga dengan isim yang mabni. Kana hadzal rajulu naiman. Berarti hadza kita bilang fi mahalli raf'in. Untuk apa fi mahalli raf'in itu? Untuk yang mabni. Kemudian bisa juga berupa isim mudmar. Bisa juga berupa isim mudmar. Di mana isim mudmar itu ada yang bariz, ada yang mustatir. Jadi yang memahami bab fa'il, bab mubtada, tentu bab isim kana ini mudah ya. Mudah. Kalau yang baris itu nampak ya. Mustatir itu, oh ya Allah. Mustatir itu tersembunyi. Yang baris itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Mutasil dengan apa? Mutasil dengan kana wa akhwatuhanya. Yang mutasil itu ingat, seperti halnya fa'il saja. Ada ta, ti, tu, na. Biasanya ini kan sebagai fa'il. Zahabtu, zahabta, zahabti, zahabtuma, zahabtu. Ini sebagai fa'il. Sekarang berubah menjadi isimnya. Isim fi'il tersebut. Atau bisa wawu, alif, iya. Ya, yadhhab, yakununa. Kalau misal anak seperti ini ya. Kunta, kunti, kuntu, kunna, tuma, tunna. Ini semuanya asalnya fa'il kalau di bab fa'il, tetapi karena pembahasan kana menjadi isimnya. Kalau alif waw iya, misal yakununa, takununa, yakunani, takunani. Kemudian takunina. Di sini mana isimnya? Wawu, alif, ya. Berubah yang asalnya fa'il menjadi isimnya. Kemudian yang domir mutasil ini, munfasil ini bentuknya pasti seperti ini. Kurang lebih. Misal, makana fil fasli illa anta. Maksudnya bagaimana? Bisa didahului oleh nafiyah, kemudian ada illa. Didahului oleh nafi, kemudian ada illa. Jadi ini bagaimana? Maka nafil fasli illa anta. Tidak ada seorang pun di kelas kecuali kamu. Nah, anta ini adalah isim kana. Diakhirkan. Fil fasli ini adalah khobar kana. Kalau yang mustatir itu ada mustatir jawazan, ini huwa dan hiya saja. Ada wujuban. Wujuban itu anta, kemudian ana, dan nahnu. Contohnya, misal yakunu mujtahidan, takunu jalisatan, kemudian takunu taliban, akunu mudarrisan, nakunu muallimina. Di sini kita ketahui yakunu mujtahidan ini mansub semuanya. Ini pasti sebagai isimnya. Mana? Afwan, ini sebagai khobarnya. Mana isimnya? Isimnya yakunu berarti dhamir mustatir jawazan huwa, takunu dhamir mustatir jawazan afwan hiya. Ya. Takunu mustatir wujuban takdiruhu anta, mustatir jawazan wujuban takdiruhu ana, mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Ya, seperti itu.
Ini isim kana yang biasanya menjadi mubtada, ya, yang biasanya menjadi mubtada. Kemudian di pembahasan isim kana ini juga ada pembahasan min az-zaidah. Sama, harus didahului oleh nafi, kemudian ada kana, kemudian min ahadin. Biasanya kan min ahadin, sekarang ada kananya. Kemudian min ini kapan dia zaidah masuk ke nakirah, didahului oleh nafi. Ya. Makana min ahadin fid dari. Jadi sama ahadin ini isim kana marfu alamatu raf'ihi, kita sudah bahas itu kan umat ya. Marfu alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah mana min dzuriyah ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri az-zaid. Fid dari shibu jumlah fi mahalli nasbin isim kana. Taib, selain min az-zaidah, kita juga akan menemukan yang namanya al-ba az-zaidah. Taib, ada juga ba zaidah, ada ba tambahan. Ba tambahan ini masuk pada khobar laisa dan khobar ma yang beramal amal laisa. Jadi isim kemudian ba, isim kemudian ba. Fungsinya apa? Untuk taukid, takkid, penguat nafi. Penguat nafi, betul-betul tidak ya. Betul-betul tidak. Dalam Al-Qur'an contoh alaisallahu biqadirin. Hamzah. Oh, taib, afwan. Min zaidah dan ba zaidah itu syaratnya ya. Yang pertama an yasbiqoha, harus mendahuluinya. Nafi tidak, nahyun larangan, atau istifhamun pertanyaan. Yang kedua tadkhulu ala nakirat, dia masuk kepada isim nakirah. Di sini biqadirin isim nakirah didahului oleh hamzah. Hamzah apa? Istifham. Tetapi bukan untuk dijawab ya. Alaisallahu biqadirin. Maka lafdul jalalah ini marfu isim laisa ya. Marfu. Ba ini zaidah. Qadirin khabar laisa. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri az-zaid. Sama dengan yang di atas min. Min juga sama ahadin. Kalau ini isim kana marfu, kalau ini kan mansub. Marfu alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ma'na min dhuhriya ishghalul mahall bi harakati harfil jarri zaid. Sama. Itu untuk laisa. Untuk ma apa? Ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ma rabbuka bidhallamin lil abid. Jadi fungsi ba ini untuk menegaskan, menguatkan, betul-betul tidak menzalimi ya. Ma rabbu berarti rabbu ismu ma marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah, ba zaidah dhallamin isma mansubu alamatu nasbi al-fathah mana muqaddarah mana min dzurriyyah syghal mahalli bi harakati harfi al-jarri az-zaid. Seperti itu. Beres umat, beres. Seberes-beresnya. Umat, ada yang mau ditanyakan? Ini ada juga latihannya, sebentar Anda cari dulu ya. Ada pertanyaan? Silahkan Umahat. Belum ada Ustadz, dengerin rekaman dulu. Siap. Nanti minta PDF yang tadi ya Ustadz.
Catatannya Minta apa? bukan latihan Ustadz yang catatan tadi. Yang catatan ini. Iya. Baik. Siap, Ana langsung kirimkan. Baik. Ini nih. Baik, sebentar. Ana kasih contoh dulu ya. Baik. Ini. Ini sebetulnya latihannya ada 75 ayat. Masya Dua Allah aja Ustadz. amat Ustaz. Baik, tapi nanti Ana pilihkan. Ana nanti koreksi apa yang mau dimasukkan atau tidak ya. Nanti mungkin ada yang dihapus. Baik. Yang pertama misal ulaika makana lahum. Oh, taib ini Ana hapus. Taib. Yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Umahat. Di sini kita kan sudah mengi'rab fi'il umahat ya. Jadi kita tidak perlu i'rab secara rinci. Yakunu fi'lun mudhari'un naqisun, enggak perlu ya. Yakunu kita cari, yang kita fokuskan, kita cari satu isimnya, kemudian kedua khobarnya. Kita cari ismuha, yang kedua khobaruha. Kita cari dan isim dan khobarnya saja iya. Jadi yakununya kita nggak bingung, nggak. Misalkan di sini ya ada yakunu, kita cari mana isim dan khobarnya. Berarti an-nasu ismu yakunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Beres. Kal farashi berarti ini shibhu jumlah fi mahalli nasbin khabar yakunu. Yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Lasta mursala berarti kita langsung ke ta'nya saja, atta dhamir mabni fi mahalli raf'in ismu laisa. Mursalan khabar laisa. Betul. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Taib. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Umat ada, coba nomor 4. Ana mau tes. Ma hiya minadh dhalimina biba'id. Pertanyaannya, ini kan berarti ma-nya ini kalau ada ma berarti di sini kita sedang membahas apa? Kana wa akhwatuha, berarti ma di sini pasti ma yang beramal amal laisa. Maka coba nomor 4 ini mana isim ma dan mana khobarnya? Umahat? Iya Suara anak isim terdengar? ma. Iya Betul. isim Dia isim ma, betul. Khobarnya mana? al-zalimina. Ingat khobar Biba'di ya Ustaz. biba'id. Betul. Biba'id. Ingat. Jadi khobar ma ini biasanya kemasukan yang namanya ba zaidah. Ba ya. Jadi minadh dhalimin ini adalah penjelas dari apa? Dari biba'id. Ma hiya biba'idin minadh dhalimin, takdirnya seperti itu. Ya. Jadi hiya dhamir mabni fi mahalli raf'in isim ma. Ba zaidah. Ba'id khobar ma mansubu alamatu nasbi al-fath al-muqaddarah mana min dhuriya ishghal mahalli bi harakati harfil jarri az-zaid. Coba yang nomor 5. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Mana isim ma dan khobarnya? Isimnya huwa. Huwa, betul. Khobarnya? Biqauli. Betul. Biqauli. Sahih.
Nomor 6. Wa ma hum anha bighaibin. Mana isimnya? Hum. Ya hum. Khobar ma? Bihol. Betul. Betul. Nanti Ana akan saring kembali ya. Ini tidak semuanya kok kita bahas ya. Taib. Taib. Coba nomor 14. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana isimnya? Kufuwan itu bandingan ya. Ingat isim Sampai yakun itu. mustakbirun ya Ustaz? Isim yakun itu ingat pasti marfu. Kufuan. Marfu. Lahu. Lahu. Alha ya, lahu. Ingat. Eh? Lahu ini nggak mungkin menjadi isim yakun. Isim yakun itu pasti Ada berupa Ustaz. Ahadun berarti Ustaz. ahadun. Nggak mungkin lahu itu. Jar wal majrur itu tidak mungkin menjadi mubtada. Ini kan yang asalnya mubtada isim yakun itu kan. Berarti Iya. ahadun. Mana khobarnya? Lahu. Kufuan. 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 Tidak ada seorang pun bandingan lahu baginya. Walakin kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Mana isim kana? Mana khobarnya? Kumaha? Lagi mikir Ustaz. Kunu Kunu. jadilah kalian. Al-waw ya. Al-waw isim. Al-waw betul. Ingat umat. Al-waw. Iya. Al-waw. Khobarnya mana? Rabbaniyina. Rabbaniyin. Wala takunu yang ini nomor 17. Wala takunu awwala kafirin bih. Mana isim takun? Waw juga. Waw. Mana khobarnya? Kafirin. Awwala. Oh, awwala. Naam. Seperti itu Mahat. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Yang dihapusnya banyak nggak itu Ustaz? Ini nih dihapus nih. Contoh nih. Ini dihapus. Ini dihapus. Kemudian yang kira-kira sulit ya anak hapus. Enggak terlalu banyak ya. Nanti yang muawal insya Allah kalau umat betul-betul mengikuti dan memahami pemaparan yang tadi ya, tidak terlalu sulit ya. Baik. Umat, ada pertanyaan kembali? Belum ada Ustaz. Nanti dengerin rekaman dulu. Ya. Pokoknya pekan ini umat harus sibuk pokoknya. Iya. Sibuk terus Baik. ya Ustaz. Udah Baik. 2 hari nganggur soalnya Ustaz. Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan umat ya. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Dan Ana berharap tidak gaib. Ustaz kayaknya susah. Mending gaib saja. Oh, jangan ya. Semampunya saja. Kalau belum mengerjakan, harus mengerjakan pokoknya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.